jujur bikin gua ngelus dada. Dia bilang gini, jadi ini rumahnya orang pintar kak. Siha jawab, iya dek, nanti dia datang malam-malam, kamu tunggu dulu di sini. Orang awam suasana udah cukup bikin bulu kuduk berdiri sih. Halo guys, thank you udah pilih video ini untuk kalian tonton. Perkenalkan, nama gue Intan dan ini adalah video pertama gue. Untuk kalian yang berkenan, mohon untuk bantu subscribe channel ini ya. Dan kalau kalian suka sama video pertama gue, bisa kasih like. Tapi kalau memang nggak suka, bisa dislike. Mohon kritik dan sarannya ya untuk video ini. Kali ini gue mau bahas satu kasus yang baru terjadi beberapa hari yang lalu guys. Itu tentang dan salah satu karyawan minimarket yang ada di Karawang. Kadang ya guys, hal yang paling mengerikan itu nggak selalu datang dari tempat gelap. Justru datang dari orang yang tiap hari kita sapa di tempat kerja. Contohnya di Karawang, Jawa Barat. Tanggal 8 Oktober kemarin, publik digemparkan sama berita yang jujur bikin gua ngelus dada. Seorang pegawai minimarket cewek, usianya 21 tahun, tewas secara kejam sama atasannya sendiri. Yang lebih ngeri, kasus ini awalnya bukan tentang uang, bukan juga dendam kerjaan, tapi berawal dari curhat cinta. Korban ini berinisial DO, kerja di sebuah minimarket yang letaknya nggak jauh dari tol Cipularang, tepatnya di rest area kilometer 72A. Masih muda, energik, ramah. Teman-teman kerjanya bilang D ini anaknya supel banget, gampang akrab, tapi juga sopan. Dan si atasannya ini kita sebut si H, usianya 27 tahun. Cowok ini punya posisi yang lumayan. Dia ini kepala toko, kalem, agak pendiam, tapi katanya cukup disegani karena rajin dan rapih sih kerjanya. Kalau lo pernah kerja di minimarket, lo pasti tahu hubungan antar karyawan tuh deket banget. Shift malam, ngatur stok, kadang bareng makan, kadang bareng istirahat, dan dari situ benih kepercayaan itu muncul. Sampai suatu hari, si D ini curhat ke H tentang mantan pacarnya. Dia bilang, kak aku tuh pengen banget bisa lupain dia, aku udah capek. Dan jawaban si H adalah titik awal tragedi ini. Katanya, si H bilang gini, kalau kamu beneran pengen lupain dia, aku kenal orang pinter, tapi ritualnya nggak bisa sembarangan, kamu harus siapin mental. Si D ini kan polos, percayalah, nggak ada kecurigaan sedikit pun. Dia pikir itu cuma semacam doa penyembuhan hati atau apalah. Sekitar jam 5 sore, si D ini pamit dari minimarket, katanya mau pergi sebentar. Saksi terakhir lihat dia itu naik motor bareng seseorang yang mereka kenal baik, yaitu si H. Besok paginya, si D nggak masuk kerja, chatnya nggak dibales, HP-nya mati, dan dari situ semuanya udah mulai janggal. Rekan kerjanya tuh udah mulai resah. Mereka lapor ke atasan cabang, sampai akhirnya 2 hari kemudian sebuah penemuan mayat di Sungai Citarum geger satu Karawang. Baru saja pihak Polres Karawang mengkonfirmasi di atas penangkapan pelaku terhadap jasad yang memang awalnya ditemukan di aliran Sungai Citarum, tepatnya berada di Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Pada beberapa hari lalu itu diamankan pihak kepolisian pada Rabu 8 Oktober malam. Mayat perempuan muda terbungkus kardus dengan tangan masih diikat sama lakban, dan dari gelang yang masih nempel di tangannya polisi bisa memastikan itu si D. Kasus ini langsung ditangani sama Polres Karawang, dan seperti biasa pertanyaan pertama yang muncul itu, siapa yang terakhir kali bersama korban? Jawabannya cuma satu, yaitu si H. Disinilah cerita ini berubah dari misteri kehilangan jadi rekonstruksi keji. Karena telah ditelusuri, si H ternyata nggak sekedar menemani, dia yang menjemput, membawa, dan mengakhiri hidup si D. Kejam banget gak sih? Gue akan ajak lo lihat sisi gelap dari kasus ini. Bukan cuma kronologinya, tapi juga gimana seseorang bisa berubah jadi monster dalam waktu sekejap. Dan di bagian berikutnya, kita bakal rekonstruksi bareng gimana malam itu terjadi. Mulai saat si D percaya, sampai semuanya berakhir tragis.
Malam itu, sekitar pukul 7 lewat, suasana di Purwakarta mulai sepi. Lampu jalan temaram, dan dari kejauhan cuma terdengar suara motor kecil melintas. Salah satunya adalah motor yang dikendarai oleh D, dibonceng oleh si H, atasan yang selama ini dia percaya. Si D bilang gini, jadi ini rumahnya orang pintar kak? Si H jawab, iya D, nanti dia datang malam-malam. Kamu tunggu dulu di sini, aku siapin dulu tempatnya. Si D duduk di ruang tengah, beberapa lilin menyala di meja, dan di pojok ruangan ada kain hitam tergantung. Buat orang awam, suasana udah cukup bikin bulu kuduk berdiri sih. Tapi karena si D percaya, si D nggak curiga sama sekali. Sementara itu, Herianto masuk ke kamar belakang. Polisi belakangan nemuin di sana ada lakban, sarung, dan tali plastik yang nanti ternyata jadi alat untuk mengikat korban. Motifnya pelan-pelan mulai kelihatan, bukan soal ritual, tapi soal niat jahat yang udah disiapin dari awal. Si D ngomong, kak, orang pinter lama ya datangnya. Tiha jawab, nggak usah nunggu dek, aku yang bantu malam ini. Di titik ini suasana udah mulai berubah. H mulai melakukan kekerasan, menahan korban, dan menutup mulutnya dengan lakban. Di titik ini suasana berubah. Polisi yang ngelakuin rekonstruksi bilang korban sempat ngelawan, tapi kalah tenaga. Dan dalam waktu singkat semua selesai. Si D udah nggak bernafas. Besok paginya, si H panik, dia bungkus tubuh si D dalam kardus besar pakai lakban tebal. Lalu dengan tenang dia bawa jasad itu naik mobil sendirian menuju arah Karawang. Sekitar pukul 3 dini hari, dia berhenti di tepi Sungai Citarum. Gelap, nggak ada satupun orang yang lewat, dan disitulah jasad D dibuang, guys. Beberapa hari kemudian warga setempat nyium bau nggak enak di pinggiran sungai. Mereka pikir awalnya bangkai hewan, tapi pas dideketin ada kardus besar, berat, dan rapet banget di lakbannya. Begitu dibuka, itu isinya mayat manusia. Polisi turun cepat. Unit Reskrim Polres Karawang mulai ngebongkar kasus ini dari barang bukti kecil, gelang di tangan korban, dan plat nomor motor yang ditemukan di sekitar lokasi. Dari situ mereka dapat arah, dan dalam waktu kurang dari 48 jam, si H berhasil ditangkap di kontrakannya di Purwakarta. Awalnya dia ngelak, katanya saya cuma nganter pak, abis itu dia pergi sama orang lain. Tapi bukti di HP korban dan CCTV minimarket nggak bisa bohong, guys. CCTV nunjukin jelas, malam itu cuma ada satu orang yang jemput si D, yaitu si H. Setelah 3 jam interogasi, akhirnya si H ngaku. Dan di ruang itu, dia ceritain kronologi kejadian dengan datar tanpa ekspresi. Polisi yang hadir bilang, dia ngomong kayak nggak nyesel, cuman capek. Saya nggak sengaja, Pak. Saya cuma mau nyoba deketin dia, tapi dia nolak. Saya emosi. Waktu sadar, dia udah nggak bergerak. Dalam rekonstruksi, si H akhirnya ngaku. Malam itu, ia datang bersama si D untuk menyelesaikan masalah si D dengan mantannya. Ia mulai mendekati si D, berbicara dengan nada yang membuat si D tidak nyaman, guys. Si D awalnya menolak, mencoba menjauh, tapi si H terus memaksa. Terjadilah perdebatan sampai ada suara barang jatuh. Lalu dalam hitungan detik semuanya berubah jadi senyap. Si D tergeletak tak bergerak di lantai. Dan lebih kejinya lagi, korban sempat disetubuhi oleh pelaku walaupun sudah nggak bernyawa, guys. Setelah itu tubuhnya dibungkus kardus dan dibawa menggunakan mobil ke Sungai Citarum. Menurut keterangan pelaku, dia dibantu sama 2 temennya. Walaupun 2 temennya itu yang dia sebut ya, temannya itu sama sekali nggak tahu, guys. Yang dia bawa itu adalah mayat manusia. Update terbaru dari kasus ini, motif terduga pelaku adalah kebutuhan finansial. Menurut si H, dalam keterangannya di Mapolres Karawang pada hari Kamis, si H menuturkan bahwa korban sempat curhat sama dia sebelum akhirnya guys. Menurut si H, korban sering cerita sama dia tentang masalah asmara yang dia alamin sama mantan kekasihnya. Si H kemudian menyarankan korban untuk mendatangi kenalannya, yang ia sebut adalah orang pintar atau dukun gitu deh. Namun ketika mereka sepakat bertemu untuk mendatangi orang pintar tersebut, si H tergiur dengan barang berharga korban. Ia pun si D
itu ketika si dia lagi lengah guys. Kasus ini bikin geger satu Karawang, nggak ada yang nyangka atasan yang selama ini ramah dan rajin kerja bisa berubah jadi pelaku sadis. Dan yang bikin tambah miris, semua berawal dari rasa percaya. Si dia percaya banget si H cuman mau bantu. Tapi di balik itu ada niat jahat yang disimpan rapih di balik wajah dia yang tenang guys. Setelah pengakuan itu, polisi nentuin si H ini sebagai tersangka tunggal. Pasal yang dijerat itu 338 KUHP. Itu tentang pembunuhan sama 365 pencurian dengan kekerasan. Dan 285 itu kasusnya pemerkosaan. Ancaman hukumannya seumur hidup. Kadang kita pikir bahaya itu datang dari luar, dari jalanan, atau bahkan dari orang asing. Tapi kasus si D ini ngebuktiin hal sebaliknya guys. Bahaya itu bisa datang dari tempat yang kita anggap paling aman, yaitu tempat kerja kita. Setelah penangkapan si H, kasus ini langsung jadi sorotan besar di media. Masyarakat shock, bukan cuma karena caranya dia bunuh korban, tapi karena motifnya terlalu sederhana untuk harga sebuah nyawa guys. Cuman gara-gara perasaan, dendam kecil, atau nafsu sesaat, seseorang bisa kehilangan akal sehatnya. Dan kalau kita perhatiin, kasus kayak gini nggak sekali dua kali terjadi. Korbannya selalu orang yang paling kita percaya, pelakunya selalu orang yang terlihat baik-baik saja. Di persidangan, si H datang dengan wajah datar, baju tahanan orange, kepala tertunduk. Jaksa bacain berkas dakwaan dengan detail, kejam, dan dingin. Hakim bilang perbuatan terdakwa bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi juga merusak kepercayaan manusia terhadap sesamanya. Kalau kita tarik mundur sedikit, ini semua berawal dari hal kecil, yaitu curhat kepercayaan. Sebuah hubungan profesional yang bergeser jadi pribadi. Dan di dunia kerja kayak gini, batas itu sering kali tipis banget guys. Nggak semua orang bisa bedain mana simpati, mana manipulasi. Kadang yang kelihatan peduli cuman nyari celah. Kasus si D ngasih pelajaran keras banget buat kita semua, terutama buat anak muda yang lagi kerja jauh dari rumah, yang terbiasa percaya sama rekan atau atasan. Percaya itu penting, tapi lo harus juga punya batas guys, karena nggak semua niat baik itu berujung baik. Kadang gue mikir, gimana kalau malam itu si D nggak percaya? Kalau dia curhat ke orang lain, atau nggak pergi sama si H. Tapi ya waktu nggak bisa diulang atau diputar lagi. Yang bisa kita lakuin sekarang cuma satu, belajar dari cerita ini. Jadi buat lo yang nonton ini, kalau ada temen, rekan, atau bahkan atasan yang mulai ngasih sinyal aneh, nggak salah buat jaga jarak, nggak salah buat hati-hati. Karena lebih baik kelihatan dingin daripada lo jadi korban guys. Buat lo yang denger cerita ini, semoga gak cuma merinding, tapi juga sadar betapa rapuhnya batas antara kepercayaan sama kehancuran. Kadang gue mikir, kenapa sih dunia ini makin kejam? Kenapa orang bisa segampang itu ngerampas hidup orang lain? Cuman karena ego, nafsu, sama marah sesaat. Si D gak salah. Dia cuma pengen kerja jujur, nafkahin keluarganya, tapi dunia malah ngasih dia akhir yang sekejam ini. Dan yang lebih nyakitin lagi guys, pelakunya orang yang dia kenal. Orang yang tiap hari dia temuin di tempat kerja. Dan orang yang dia hormatin. Sekarang gue mau nanya ke lo yang lagi dengerin ini. Kalau lo ngelihat orang diperlakuin gak adil, lo bakal diem aja atau berani speak up? Kadang satu keberanian kecil itu bisa nyelamatin satu nyawa loh. Dan mungkin kalau waktu itu ada yang berani ngomong, si D masih hidup sampai hari ini guys. Kasus ini bukan cuma tentang kriminalitas, tapi tentang nurani. Tentang gimana kejahatan bisa datang dari orang yang kita kenal, dan gimana diem kadang lebih mematikan dari pelaku itu sendiri. Jadi gue cuma mau bilang, jaga diri guys, jaga orang-orang di sekitar lo. Karena gak semua senyum itu tulus, kadang dibaliknya ada sesuatu yang gelap banget. Buat setiap orang yang pernah kerja sendirian malam-malam, semoga lo selalu pulang dengan selamat. Bye. Thank you ya guys, udah nonton video pertama gue. Semoga gue bisa
lanjut terus bikin part kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetap ngasih gue semangat dan komen kalau emang banyak kurangnya di video ini. Thank you.